Perkenalkan, nama saya Santi Kristiani Bulele, NPM 22290811030. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan UAS statistik saya, di mana saya akan mengcopy jumlah data saya, hanya jumlah saya saja. Di X1 jumlahnya saya copy, lalu saya pindahkan ke SPSS. Ke data view, pertama X1 kita paste, selanjutnya kita copy data X2 jumlahnya saja, lalu kita pindahkan ke SPSS lagi. Kita kembali ke Excel, kita copy lagi Y-nya, jumlahnya saja. Kita pindahkan ke SPSS. Selanjutnya kita ke variabel view, langsung name-nya kita ganti. Yang pertama X1, yang kedua X2, yang ketiga adalah Y. Labelnya kita ganti dengan judul X1. Kita ganti judulnya proses rekrutmen. Yang pertama X1 proses rekrutmen, kedua seleksi kerja X2, dan ketiga pengembangan karir Y. Kita pindahkan ke SPSS, labelnya kita ganti dengan judul yang tadi. Langsung ke measure, kita ganti dari 1 scale, kedua juga scale, yang ketiga juga scale. Kembali ke data view, mana kita ke analis langsung ke regression, linear, maka akan nampak seperti ini. Yang Y-nya pengembangan karir kita pindahkan bagian atas, dan X1 dan X2 kita pindahkan ke bagian bawah. Lanjut kita ke statistik. Kita centang. Ini kita centang. Continue. Ke plots. Kita pindahkan ke Y. Yang spread itu kita pindahkan ke X. Lalu kita continue, masuk ke save, kita centang yang ini, lalu continue. Yang 3 ini tidak kita ubah, lanjut ke OK, akan muncul seperti ini. Ini datanya sudah keluar 5. Kita kekurangan satu lagi, yaitu uji normalitas. Maka beginilah cara membuat uji normalitas. Kita kembali ke SPSS.
ke data view, lalu kita ke analis, memilih test, egalisi, dan one. Selanjutnya paling terakhir kita pindahkan ke OK, maka akan muncul uji normalitasnya seperti ini. Lalu kita copy, kita pindahkan ke Excel, copy as image, lalu kita buka Excel, kita taruh di bawah, paste, ini adalah uji normalitasnya. Signifikan kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Data yang saya uji sig 0,1900 lebih besar dari 0,05, maka data saya tidak berdistribusi normal. Sekarang yang kedua yaitu uji heteroskedistisitas. Kita akan copy dari SPSS, kita pindahkan ke Excel. Kita paste. Jika nilai signifikasi pada gambar di atas tidak terjadi gejala heteroksidasi karena tidak ada pembentukan pola yang seperti bulat, gelombang, atau lurus ataupun kotak. Titik menyebar dari atas ke bawah angka 0. Sekarang kita masuk pada nomor 3 yaitu uji multikolinearitas. Kita copy datanya dari SPSS, kita pindahkan ke Excel, dari copy as ke image, lalu kita copy, kita pindahkan ke Excel untuk kita uji. Kita paste. Di sini ada nilainya, nilai tolerance dan juga fifth. Dimana jika nilai fifth kurang dari 10 atau nilai toleransi lebih dari 0,01, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai fifth lebih dari 10 atau nilai toleransi lebih dari 0,01, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Pada bagian ini toleransinya itu nilainya 0,154 lebih dari 0,01 dan fifth-nya lebih dari
nilai fifth-nya itu 6,492 kurang dari 10. Maka tidak terjadinya multikolinearitas pada uji multikolinearitas kali ini. Sekarang kita masuk pada uji T yang bagian 4, di mana kita akan mengcopy datanya seperti sebelumnya, copy as, langsung ke image, dan kita paste di Excel. Uji T, cara mencari T-table, yaitu rumusnya DF sama dengan N dikurang K. N itu adalah jumlah responden, dan K adalah variabel. Jumlah responden saya adalah 54, dan variabelnya 3, di mana DF sama dengan 54 dikurang 3 sama dengan 51. Jadi kita akan mencari T-tabelnya dari T-table dan mencari hingga angka ke 51 di kolom 0,05. Kita cari sampai dapat di yang 51. Itu di situ dapat 1,675. Jadi T-table saya di data uji T ini adalah 1,675. Kita copy, kita pindahkan ke Excel. Jadi DF sama dengan 1,675. Sekarang kita akan menguji T-table ini. Jawabannya yaitu 1 sama dengan 0,001 kurang dari 0,05. Nilai T 1 sama dengan 10,737 lebih dari 1,675. Sig 2-nya terlihat di situ bahwa sama dengan 0,0212 kurang dari 0,05. Nilai T 2 sama dengan 2,604 lebih dari 1,675. Jadi terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kita copy datanya dari SPSS. Kita copy as, langsung ke image seperti biasa. Lalu kita pindahkan ke Excel. Kita paste. Maka di uji F ini ada rumus, yaitu DF 2 sama dengan N dikurang K dikurang 1. N adalah jumlah responden dan K sama dengan variabel. Maka jumlah responden yaitu 54 dikurang variabel yaitu 3 dikurang 1 sama dengan 50. DF 1 sama dengan K dikurang 1 sama dengan 2. Jadi F-table-nya kita cari di F-table di kolom kedua
nomor 5 × 50. Terdapat di situ di baris 50 dapat 3,183. Jadi F tabel yaitu 3,183. Kita copy, kita pindahkan ke data F-nya, ke Excel. Lalu jawabannya di situ setelah diuji 6 sama dengan 0,001 kurang dari 0,05. F sama dengan 563,218 lebih dari F tabel yang 3,183. Jadi terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lanjut kita pada nomor 6, yaitu uji koefisien determinasi. Kita copy datanya, kita pindahkan ke Excel, di mana nilai koefisien determinasi datanya kita pindahkan ke Excel, kita paste, kita copy, kita paste, di mana nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun yang dibutuhkan untuk memprediksi dependen menjelaskan variabel dependen. Namun jika nilai R2 semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel dependen menjelaskan variabel dependen cukup terbatas. Dari output di atas didapatkan nilai adjustive square atau koefisien determinasi sebesar 0,956, yang artinya pengaruh variabel independen X terhadap variabel independen Y sebesar 95,6%. Terima kasih.